Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, anak soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah anak-anakku semuanya di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua kesehatan dan kesempatan untuk bertemu kembali dalam pembelajaran online ya anak-anakku. Anak-anakku semuanya, seperti biasanya sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita tepuk semangat agar kita bersemangat dalam belajar. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama agar apa yang kita lakukan pada pagi hari ini membawa keberkahan dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah anak-anakku, sekarang siapkan buku tema 6-nya. Buka buku tema 6-nya, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-citaku, fokus pembelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial. Nah, anak-anakku semuanya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan persebaran sumber daya hewan atau tumbuhan yang ada di daerahnya. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi barang-barang tambang yang terdapat di wilayah Indonesia dengan rinci. Persebaran sumber daya alam hayati, seperti telah kalian pelajari sebelumnya, yakni sumber daya alam di suatu daerah tidak sama dengan di daerah yang lain. Dengan kata lain, sumber daya alam mengalami persebaran. Nah, kali ini kita akan mempelajari persebaran sumber daya alam hayati. Oke, anak-anakku semuanya, ya. Sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. Sumber daya alam hayati berupa hewan dan tumbuhan. Hewan itu dikatakan fauna dan tumbuhan itu dikatakan flora. Adapun contoh sumber daya alam hayati yang pertama ayam, sapi, sayur, padi, jagung, kayu, teh, ikan dan kapak dan berbagai macam hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Ayo perhatikanlah peta persebaran sumber daya alam hayati yang terdapat di Indonesia. Peta di atas disebut peta tematik, yaitu peta yang berisi informasi khusus. Peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan di atas menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam tumbuhan untuk kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Tanaman pangan terdiri atas tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan tanaman industri berupa tanaman tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Tanaman hutan diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta perlindungan hewan. Anak soleh, sumber daya alam berupa hewan terdiri atas hewan liar dan hewan ternak. Hewan liar tinggal di hutan dan taman-taman nasional untuk dilindungi dari kepunahan. Contoh, harimau, kera, orangutan, gajah, badak, banteng, dan anua. Inilah hewan yang dilindungi, ya. Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau diternakkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh, ayam, itik atau bebek, sapi, udang, dan domba.
Anak-anakku semuanya, Belitung dahulu merupakan daerah penghasil timah andalan Indonesia. Timah adalah salah satu hasil sumber daya alam tambang. Nah, perhatikanlah peta daerah persebaran sumber daya bahan tambang berikut ini. Berdasarkan peta sumber daya alam bahan tambang di atas, terdapat berbagai barang tambang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Barang-barang tambang yang terdapat di wilayah Indonesia antara lain minyak bumi, batu bara, tembaga, besi, timah, kapur, yodium, asbes, marmer, dan belerang. Oke anak-anakku semuanya, tugas hari ini ada pada halaman 141 di buku tema kalian ya. Jadi carilah informasi tentang sumber daya alam tambang dan apa manfaatnya. Contohnya misalnya minyak bumi apa manfaatnya, batu bara apa manfaatnya, dan lain sebagainya. Sedangkan tugas yang kedua adalah ada juga pada halaman 141 ya. Jadi silahkan dijawab pertanyaan, ada 3 pertanyaan tersebut itu dijawab dengan sebaik mungkin ya. Oke anak saudara dan soleha semuanya, cukup sekian sampai di sini dan terima kasih. Kurang lebihnya Ustazah minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.